Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kami masih melanjutkan perbincangan soal jalan terjal atasi ketimpangan. Masih bersama saya ada Pak Didik J. Rahbini. Pak Didik, sebelum kita bergabung bersama Pak Juliari Batubara atau dari Kementerian Sosial nanti, kalau kita lihat dari data yang tadi disajikan ini, Pulau Jawa kompak mengalami Gini rasio begitu. Tapi 21 provinsi turun dan juga Bangka Belitung ini ketimpangannya terendah. Menurut Anda apa yang menyebabkan Yogyakarta misalnya ketimpangannya tertinggi? Nah, Yogyakarta itu 20-30 tahun lalu itu adalah provinsi sangat miskin. Ya. Sekarang Yogyakarta menjadi provinsi yang diserbu oleh pariwisata dan pendidikan. Dua ini menjadi motor ekonomi. Sehingga kelihatan kesenjangannya antara golongan bawah dan bisnis baru yang tumbuh 10 tahun terakhir ini itu menyebabkan Jogja itu tinggi ya. Sebenarnya dibanding yang lain Jogja ini cukup sejahtera ya, tapi dengan kemajuan yang tinggi dan penduduk miskin yang tersisa di daerah-daerah sekitarnya Gunung Kidul dan seterusnya menyebabkan ini lebih sangat tinggi ya, 0,434 ini tinggi sekali ya Yogyakarta. Sementara provinsi yang rendah seperti Bangka Belitung ya, Bangka Belitung. Bangka Belitung itu rendah karena memang masih sangat miskin, jauh dibandingkan Jawa. Jadi itu adalah angka sama-sama miskin, bukan berarti merata. Jadi yang Gini rasionya rendah pada situasi miskin itu bukan pemerataan yang baik, itu pemerataan kemiskinan. Itu yang perlu dibaca. Lebih bagus mana Bangka Belitung dengan Jogja? Jogja lebih sejahtera. Ya. Itu. Jadi membacanya, jadi angka Gini rasio Jogja lebih senjang, kesenjangannya sangat tinggi. Angka Gini rasio Bangka Belitung, Gini rasio rendah, tingkat kesenjangan rendah. Tetapi tidak berarti di Bangka Belitung lebih merata daripada Jogja. Tapi tidak berarti lebih baik Bangka Belitung ya, karena di Belitung itu tingkat pendapatannya jauh lebih rendah daripada di Jogja. Oke, bagaimana dengan DKI Jakarta saat ini, Pak Didik? DKI Jakarta itu seperti wilayah perkotaan ya, itu cukup sangat tinggi, sudah tidak mungkin DKI itu bisa dimeratakan. Di kota-kota seluruh Indonesia kan itu sampai 3,91 tingkat kesenjangannya dibandingkan dengan di desa 0,315. Jadi DKI itu relatif berat ya. Mengukur DKI itu tidak boleh dengan angka Gini rasio seperti ini, tidak cocok ya. Jadi nanti kita tidak membaca Gini rasio DKI dengan ini ya. Lihat tabungan di deposito di bank-bank itu akan lebih senjang lagi. Seperti saya katakan tadi, 1% orang kaya di Indonesia itu mengambil lebih dari separuh ya, hampir 2/3 daripada kekayaan nasional ya. Itu terlihat di tabungan, termasuk juga tanah ya. Baik, oke. Kami coba bergabung bersama Menteri Sosial Juliari Batubara. Apakah sudah bisa tersambung? Baik, sepertinya belum. Nanti kami akan coba untuk menghubungi kembali. Kami jeda sebentar, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Hot Ekonomi.